Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya mau menjelaskan tentang masalah ilmu mawaris atau ilmu faraid. Sebelum saya membahas tentang bagian-bagian daripada ahli waris, yang pertama yang saya jelaskan adalah masalah bagaimana atau definisi tentang ilmu waris. Ilmu waris adalah atau ilmu mawaris atau ilmu faraid adalah ilmu yang digunakan untuk pembagian harta warisan dari tinggalan si mayit. Adapun hukum mempelajari ilmu mawaris itu hukumnya fardu kifayah, dalam arti ketika pada suatu tempat atau di suatu desa sudah ada yang mempelajari ilmu tersebut, maka gugurlah kewajiban untuk mempelajari ilmu mawaris tersebut. Berbalik hukum ketika tidak ada sama sekali yang mempelajari ilmu faraid tersebut, maka hukumnya adalah fardu ain. Untuk masalah mawaris itu ada sebab-sebabnya bagaimana orang tersebut itu mendapatkan warisan. Adapun sebab-sebab seorang itu mendapatkan warisan yaitu karena sebab yang pertama adalah Islam. Yang nomor dua adalah dikarenakan sebab adanya nasab atau kekerabatan. Yang nomor tiga adalah pernikahan yang sah, yaitu pernikahan yang sah sesuai syariat Islam. Yang nomor 4 adalah memerdekakan budak, atau dalam kitab-kitab itu adalah namanya waris wala. Adapun yang penghalang seseorang tersebut mendapatkan warisan itu, satu adalah karena orang tersebut itu budak. Yang nomor dua adalah karena ada pembunuhan atau membunuh. Yang nomor tiga adalah beda agama. Maka itu adalah perkara-perkara yang mencegah seseorang tersebut itu mendapatkan warisan. Perlu kita ketahui bahwasanya ahli waris itu ada orang yang ahli waris perempuan, ada yang ahli waris laki-laki. Adapun ahli waris laki-laki yaitu yang pertama adalah anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak, kakek, maksudnya kakek itu ayahnya ayah, terus saudara laki-laki sekandung, seayah dan seibu, terus anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung atau seayah. Yang nomor 7 adalah paman, yaitu saudara sekandung dengan ayah atau seayah atau dengan ayah saja. Nomor 8 anak laki-laki paman, yaitu saudara sekandung dengan ayah atau seayah dengan ayah. Yang nomor 9 adalah orang laki-laki yang memerdekakan. Yang nomor 10 adalah suami. Adapun ahli waris perempuan itu jumlahnya ada 7. Yang pertama adalah anak perempuan. Yang kedua cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang nomor 3 saudara perempuan, maksudnya saudara perempuan baik sekandung, seayah dan seibu. Yang nomor 4 ibunya mayit. Yang nomor 5 adalah nenek, yaitu ibunya ibu atau ibunya ayah, itu namanya nenek. Yang nomor 6 adalah perempuan yang memerdekakan, atau tadi namanya itu waris wala. Yang ketujuh adalah istri. Dalam bab ilmu mawaris itu ada namanya furudul muqaddarah atau bagian-bagian pasti dari orang yang menerima zakat. Adapun bagian-bagian pasti yaitu ada kalanya setengah, seperempat, seperdelapan, sepertiga, seperenam, 2/3, 1/3 dan asobah. Itu adalah bagian pasti dari orang yang menerima warisan. Saya akan mencontohkan pada suatu kasus, yaitu ketika ada orang yang meninggal. Orang meninggal tersebut itu meninggalkan istri, anak perempuan, ibu, dan paman. Istri itu mendapatkan 1/8 karena ada anak si mayit. Adapun anak perempuan itu mendapatkan setengah karena sendirian. Karena pada kasus yang saya contohkan ini adalah anak perempuan 1.
Terus ibu mendapatkan 1/6 karena ada anaknya mayit. Terus paman ini asobah. Itu paman mendapatkan asobah. Adapun cara penghitungannya seperti ini. Itu istri anak perempuan ibu dan paman. Istri mendapatkan 1/8 karena istri tersebut ada anak mayit. Ini anak daripada mayit. Anak perempuan ini mendapatkan 1/2 karena anak perempuan tersebut itu anak tunggal, maka mendapatkan 1/2. Ibu, maksudnya adalah ibu mayit, mendapatkan 1/6. Kenapa ibu mendapatkan 1/6? Karena mayit tersebut punya anak. Yang terakhir adalah paman. Paman itu mendapatkan asobah. Ini adalah bagian-bagian dari istri, anak perempuan, ibu, dan paman. Adapun cara pembagiannya ini namanya adalah aslul masalah. Aslul masalah ini angka terkecil untuk pembagian daripada bagian-bagian ahli waris. Berarti paling terkecil KPK-nya adalah 24. 8 kali berapa ada 24, yaitu 3. 2 kali berapa ada 24, berarti 12. 6 kali berapa ada 24, berarti jumlahnya 4. 12 ditambah 5, 17. 17 ditambah 3, 12 tambah 5, 17. Ini salah ya. Ini 4. 12 ditambah 12 ditambah 4, 16. 16 tambah 3, 19. Berarti asobahnya adalah 5 karena paman ini mendapatkan asobah. Jumlahnya adalah 24. Ini adalah tata cara untuk pembagian. Ini adalah tata cara untuk penghitungan warisan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.